ini adalah pertemuan terakhir, jadi dimohon tetap semangat. Siap, Baik, Pak. Pak. Karena untuk pertemuan kemarin kita sudah bahas virus, sudah selesai. Sekarang kita akan bahas masalah bakteri. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini yang kita bahas adalah masalah bakteri. Kemudian tujuannya membandingkan ciri-ciri organisme prokariot dan organisme eukariot. Yang kedua menunjukkan ciri-ciri struktur dan replikasi bakteri. Yang ketiga membedakan ciri-ciri bakteri yang tergolong eubakteria. Dan keempat membedakan ciri-ciri bakteri yang tergolong Aciabacteria. Yang kelima mengklasifikasi bakteri berdasarkan ciri-cirinya. Sebelum pelajaran kita mulai, lanjut absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Lapor, hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Lengkap, Pak. Rajin-rajin anak Bapak. Karena waktu sore, jadi kan sudah agak loyo. Akan dicek dulu. Bapak, semangat, Pak. Semangat, Bapak. Kan jam terakhir mau pulang. Iya. Oke. Yang tahu apa itu bakteri? Bakteri. Bakteri enggak? Bakteri virus ya, Pak? Kuman, Kak, Pak? Hah? Bakteri itu yang ditempel virus itu kan, Pak, kemarin kata Bapak tuh. Oh iya. Kalau Yang- virus lebih kecil daripada bakteri, kalau bakteri lebih besar daripada virus. Oh, Jangan Iya, Tuh. bakteri itu yang kemarin ditempelin virus itu maksudnya, Pak. Iya, benar. Hmm. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri umum bakteri. Pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniselular. Bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokariotik. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau disebut juga dengan kosmopolit. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni, dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus, atau fimbria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakuola gas, dan endospora. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Dinding sel. Jadi tidak hanya tumbuhan ya yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal,
dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, Bacillus subtilis. Contoh bakteri gram negatif, Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri, mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut plasmid. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik tidak berflagela, monotrik mempunyai satu flagela di salah satu. Bentuk-bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri yang pertama bulat atau kokus. Yang kedua bacil atau batang. Yang ketiga adalah spiral. Kemudian bentuk-bentuk bakteri kokus. Kalau satu monokokus, kalau dua diplokokus, 6 Staphylococcus, ada 8 Sarkina, kalau 10 Staphylococcus dan 4 Tetracoccus. Kemudian bentuk bakteri basil, monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Bentuk-bentuk bakteri spirilla. Yang pertama spiral, yang kedua vibrio, yang ketiga spiroseta. Selanjutnya untuk LKPD saya sudah kirim ke grup WA dengan modul pembelajaran serta video yang tadi. Untuk kelas ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Angela, kedua Ani, kemudian yang ketiga Asriani. Kelompok 2 Cecilia, Citra, dan Dwi. Kelompok 3 Faisal, Indra, dan Heni. CCD. Silakan mengerjakan di LK-nya. Baik, Bapak. Sudah berapa waktunya, Pak? Berapa menit, Sekitar Pak? 5 menit. Oh ya, baik, Pak. Baik, Pak. Kelompok 2 sudah, Bapak? Sudah. Sudah selesai, Bapak.
Sudah, Bapak. Silakan kelompok 1 atau 2 dulu. Yang untuk struktur utama tuh. Ke Kok bakteri. 1 Pak, A3. Ya. Silakan. Kelompok 1. Nomor 1 itu dinding sel ya Pak ya. Ya. Tersusun dari peptidoglikan yaitu gabungan protein dan polisakarida. Nomor 2, membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Ketiga, sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Yang nomor 4, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma. Nomor 5, granula penyimpan karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Itu saja Pak. Yang B-nya? Yang B-nya kelompok 2. Ani, Asri. Yang B-nya masih kelompok 1 Pak atau kelompok 2? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Saya aja, Pak. Ya. Yang B-nya ya. Struktur tambahan, Pak ya. Ya. Yang pertama itu ada kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lendir. Yang nomor 2 itu adalah flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga itu pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein. Hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Dan fimbria adalah struktur jenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Sekian Pak, hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Kelompok 3, nomor 2. Pak, cara hidup bakteri memperoleh makanan dan sumber energi dari lingkungan itu ada 2 cara, Pak. Ya. Ada secara autotrof, yaitu yang dapat membuat makanannya sendiri, dan yang kedua dengan secara heterotrof, yaitu yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Kembali ke kelompok 1. Silakan. Lengkapi. Pak, kelompok 1 ini kenapa panjang-panjang sangat nih? Beri keuntungan dong. Saya Keuntungan dulu panjang ya. saja. Yang pertama itu jenis Reproduksi Seksual atau aseksual gitu. aseksual atau seksual? aseksual, Pak. Ya. Yang aseksual, mekanismenya itu membelah diri, benar Pak? Terus yang ini? Konjugasi ya, yang pertama itu. Ya. Konjugasi, Pak. Konjugasi. Yang kedua itu adalah transduksi. Terakhir, Namanya mungkin ini yang seperti yang waktu virus melisis bakteri ya Pak? Iya, benar. Infeksi. Nah, yang gambar yang ketiga ini adalah transformasi atau yang secara daur lisogenik ya kalau pada infeksi virus kemarin. Udah Pak. Oke, terima kasih. Berarti sudah habis nih. Satu lagi Pak. Ini satu lagi nih. Kelompok, silahkan kelompok 2. Citra kali. Citra,
Gantian Yang Citra. kedua, Citra. Ya. Untuk yang perbedaan Eubacteria dan Archaebacteria ya Pak. Iya. Perbedaan pada membran inti pada Eubacteria itu tidak ada. Pada Archaebacteria itu sama-sama tidak ada ya Pak. Ya. Organel yang terbungkus membran pada Eubacteria tidak ada, pada Archaebacteria juga tidak ada. Perbedaan peptidoglikan di dinding sel pada Eubacteria ada, pada Archaebacteria tidak ada. Perbedaan pada habitatnya, pada Eubacteria itu habitat yang nyaman, sedangkan pada Archaebacteria itu habitatnya yang ekstrim. Pada respon terhadap antibiotik, Eubacteria pertumbuhan dihambat oleh streptomycin dan chloramphenicol, sedangkan pada Archaebacteria tidak terhambat oleh antibiotik tersebut. Lipid penyusun membran pada Eubacteria rantai karbon tunggal, pada Archaebacteria rantai karbon bercabang. Enzim RNA polimerasi pada Eubacteria lebih satu jenis, pada Archaebacteria hanya satu jenis. Perbedaan pada intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodean, ini pada Eubacteria itu formil metionin, sedangkan pada Archaebacteria itu metionin. Mungkin itu Pak hasil diskusi dari kelompok kami, Pak Hadi. Terima kasih. Dulu balik ke jadi kesimpulannya tadi apa? Ditarik kesimpulan dari masalah pemecahan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak Hadi. Ya. Boleh Pak? Oh ya, baik Bu Dwi Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, kesimpulan yang saya dengar tadi itu Pak, kesimpulan susunan dari bakteri itu ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan granula Pak, penyusun Ya, utamanya. benar. Yang tambahannya? Tambahannya ada kapsul atau lapisan lendir, flagellum, dan pilus Pak. Pilus dan fibria. Menambahkan sedikit Pak untuk kesimpulan yang mendasarnya Pak ya, mendasar pada Archaebacteria dan Eubacteria itu pada lingkungan hidupnya Pak. Kalau pada Eubacteria kan di lingkungan yang nyaman, sedangkan pada Archaebacteria itu di lingkungan yang ekstrim. Nampaknya itu yang paling mudah diingat Pak, perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Sekian Pak. Tambah lagi kesimpulan Pak. dari Tambah lagi Pak, reproduksi bakteri itu terjadi secara aseksual ya, melalui tiga macam, yaitu ada konjugasi, ada transduksi, dan ada transformasi. Tambah lagi Pak. Ya, silakan. Ya, kesimpulannya tadi satu poin tentang cara mendapatkan makanannya. Ada yang secara autotrof dan ada yang heterotrof. Itu Pak. Saya Pak, lagi Pak. Ya, silakan. Bentuk sudah tadi belum ya? Belum. Bentuk ya. Ada bentuk-bentuk bakteri, tadi ada yang berbentuk seperti fokus atau bulat, ada yang seperti batang atau dan ada yang seperti spiral ya Pak. Kemudian kumpulannya tadi
ada yang 2 diplococcus, ada yang 3 triplococcus, kemudian ada yang bentuk rantai, streptococcus, ada yang bentuk anggur, staphylococcus, dan ada bentuk kubus, Pak. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk yang memberikan kesimpulan atau memberikan tanggapan. Yeay. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan praktek cara pembuatan atau menanggulangi bakteri yang merugikan. Untuk ketua kelas, tolong pimpin berdoa. Ketua kelas. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.